Saya ingin cerita satu kisah tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Julaibib. Julaibib ini adalah salah seorang khadamnya Nabi, pembantunya Nabi. Orangnya tampangnya pas-pasan, duitnya pas-pasan. Kalau ustadz kita, Ustadz Ziyad, ya, ini udah teriak-teriak aja perempuan. Ustadz Ziyad itu ganteng nggak? Tahu aja yang ganteng nih adik-adik ini. Ustadz Ziyad ganteng nggak? Masih jomblo tuh, belum kawin. Nah, ini Julaibib nggak ganteng seperti Ustadz Ziyad. Orangnya tampangnya pas-pasan, duitnya juga pas-pasan. Kemudian Nabi tawarkan kepada Julaibib, wahai Julaibib, kamu mau nggak saya nikahin dengan perempuan? Kata Julaibib, siapa yang mau dengan saya ya Rasulullah? Tampang pas-pasan, duit nggak punya. Tenang, nanti saya cariin. Kemudian Nabi datang ke rumah seorang sahabat Ansor. Bertamulah dia ke rumah sahabat itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya datang ke sini ingin meminang anak perempuanmu. Wah, ini tuan rumah gembira bukan main. Kenapa? Karena yang melamar ini siapa? Rasulullah. Gembiranya bukan main. Dia pikir Rasulullah yang ingin menikahi anaknya. Saya terima ya Rasulullah, tapi bukan buat saya. Lalu buat siapa? Buat sahabat saya, Julaibib. Oh, kalau sama Julaibib nanti dulu. Saya ngomong dulu sama istri saya. Saziat mau kemana Saziat? Jangan lupa datang lagi Ustaz. Nih, sampai di mana tadi itu ceritanya? Lupa saya kan. Nah, kemudian kata ini sahabat, saya cerita sama istri saya dulu ya. Dia ngomong sama istrinya, wahai istriku, Nabi datang ke sini ingin meminang anak kita. Wah, senang dia. Terima saja bang, terima aja. Tapi bukan buat Rasulullah, tapi buat siapa? Buat Julaibib. Kata istrinya, wah kalau sama dia jangan. Mau ngapain? Orangnya pas-pasan, tampangnya pas-pasan, duit nggak punya, nggak usah, gitu ya. Kemudian baru mereka hendak menyampaikan penolakan itu kepada Rasulullah. Anak perempuannya keluar kamar. Dia sampaikan kepada kedua orang tuanya, wahai ayah, wahai ibu, saya terima pinangannya Rasulullah untuk Julaibib. Tuh, ini anak nggak lihat tampang, nggak lihat duit, yang dia lihat Rasulullah. Saya terima pinangannya Rasulullah untuk Julaibib. Kaget orang tuanya. Kenapa kamu mau terima? Wahai ayah, wahai ibu, apakah kalian lupa ada ayat dalam Quran yang berbunyi, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak, tidak patut bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ketika Allah dan Rasulnya sudah menentukan satu pilihan, kemudian mereka memilih kepada pilihan yang lain. Rasulullah sudah memilih itu untuk saya. Kenapa kita mau menolaknya? Wah, orang tuanya kaget. Kenapa? Dia tidak ingat. Mereka tidak ingat bahwa ada ayat itu. Allah sudah menentukan, Rasulullah sudah menentukan, kemudian kita masih memilih pilihan yang lain, maka tidak patut bagi kita. Oh, ini contoh sikap seorang wanita muslimah yang mukminah. Kalau mukminah itu begitu. Ketika ada pilihan antara keinginan pribadi dengan keinginan Allah, dahulukan keinginan Allah, baru itu mukminah, baru itu hamba Allah. Maka menikahlah wanita ini dengan Julaibib. Orangnya nggak ganteng, duitnya nggak punya, tapi nikah karena pilihannya Rasulullah. Nabi doakan perempuan itu,
Nabi doakan pernikahannya semoga diberkahi. Nabi doakan secara khusus, la taj'al 'aisyaha kaddan kadda, jangan jadikan hidupnya jadi susah. Begitu doa Nabi kepada wanita ini. Ketika baru kawin, dipanggil oleh Nabi untuk ikut ke medan peperangan, jihad. Julaibib baru kawin, disuruh ikut jihad. Maka pergilah Julaibib, tinggalkan istri yang baru dinikahinya. Demi apa? Demi menyahut panggilan jihadnya daripada Rasulullah SAW. Ditinggalkan istri yang baru dia nikahi. Wah, dalam peperangan itu Julaibib berperang dengan begitu gigih dan semangatnya. Sampai-sampai Julaibib wafat dalam peperangan tersebut. Ketika perang sudah usai, kemudian Nabi meminta kepada sahabat, tolong dikumpulkan sahabat-sahabat yang meninggal. Setelah semuanya dicari, dijejerkan, Nabi lihat satu-satu. Nabi katakan, aku kehilangan sahabatku Julaibib. Di mana dia? Kami tidak menjumpainya Rasulullah. Cari lagi. Maka dicari lagi. Dicari. Kedapatan jasadnya itu tertumpuk dengan jasad-jasad orang musyrikin. Di bawah, atasnya orang-orang musyrikin. Nah, kata Nabi, sesungguhnya Julaibib wafat menghadapi orang-orang ini. Wafat Julaibib di medan perang. Ketika dimakamkan, Nabi yang masuk ke liang lahatnya, Nabi yang menerima jasadnya Julaibib, dan Nabi sendiri yang memasukkan jasadnya ke liang lahat. Sambil Nabi berkata, saya bagian daripada engkau, engkau bagian daripada saya. Kenapa Nabi sebut begitu? Karena Nabi sangat cinta kepada Julaibib, karena Julaibib juga cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana nasib istrinya yang baru ditinggal mati oleh suaminya? Dalam satu riwayat disebutkan, kehidupan wanita itu sangat luar biasa berkahnya. Dia menjadi wanita yang terkaya di kota Madinah. Berkah dari apa? Berkah dari taatnya dia terhadap pilihannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalian yang masih remaja ini, yang mana kalian masih mungkin ada goncangan-goncangan perasaan, belum stabil, ketika kalian bisa mantapkan hati untuk berpegang dengan ajarannya Allah, ajarannya Rasulullah, ikuti segala perintah-perintah Allah, maka kalian akan menjadi para pemuda, para remaja yang dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.